untuk mendapatkan keberkahan nantinya agar ilmu nantinya yang disampaikan lengket kepada otak kita dan tidak lepas. Mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Puji syukur atas rahmat Rahman dan Rahimnya Allah yang dimana selalu terlimpah curahkan kepada kita semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu termasuk orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Mungkin teman-teman nggak tahu siapa saya nih. Saya ini orangnya tersembunyi. Oke. Jadi maaf kalau cakap saya ini formal banget karena di sini saya udah lama berdiam diri di kampung halaman di Sumatera, Jambi. Ini ada teman saya di sini, si Iva ya. Ya mungkin teman-teman yang satu kelas dengan saya juga kenal dengan saya. Nama saya itu Farid Naufal, semester ya Angkatan dan Kajian ya. Tinggal di Jambi, itulah prodi Ilmu Hukum. Ya, itu sekilasnya. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja kita mulai dengan tema kajian malam ini yaitu hukum acara pidana. Ya, yang namanya hukum acara pidana yaitu proses keberlangsungan ya. Berarti bagaimana tata cara beracaranya proses berperkara di peradilan dalam lingkup hukum pidana. Bagaimana tujuan ataupun asas-asasnya seperti yang telah kita ketahui ada asas legalitas, oportunitas, dan lain sebagainya yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Jihan. Langsung saja, baik saya serahkan langsung kepada Kak Jihan. Falyatafadhol mashkuro. Ya. Baik, makasih Kak Farid untuk kesempatannya. Mungkin langsung aja kali ya, karena waktu udah hampir nunjukin pukul 8, takutnya terlalu larut juga selesai kajian. Jadi benar tadi apa yang disampaikan sama Kak Farid, malam ini kita bakal bahas mengenai materi hukum acara pidana. Nah, bentar ya, aku izin share screen sebentar. Oke, udah terlihat ya? Udah ya, udah terlihat ya. Oke, lanjut. Jadi untuk topik malam ini kita akan membahas mengenai topik itu tentang memahami hukum acara pidana dan tujuannya. Oke, kita lanjut. Bentar. Nggak boleh itu. Oke, lanjut. Di sini kita bahas tentang definisi hukum acara pidana dulu. Nah, sebelum kita masuk ke definisi hukum acara pidana itu biasa disebut sebagai criminal procedure law. Itu kalau disebut dalam bahasa Inggris, teman-teman. Sedangkan kalau dalam bahasa Perancis itu biasa dikenal dengan sebutan Code d'instruction criminal. Itu untuk nama lain dari hukum acara pidana. Kemudian kita masuk nih ke definisi hukum acara pidana menurut pakar ahli. Di sini aku ambil pakar ahlinya Simon. Beliau mengatakan kalau hukum acara pidana ini bisa disebut sebagai hukum pidana formal atau hukum pidana formil. Apa itu hukum acara pidana menurut Simon? Jadi menurut Simon, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana negara ini melalui perantara alat-alat kekuasaannya itu melaksanakan haknya nih untuk menghukum dan menjatuhkan hukumannya. Terus teman-teman pasti bingung, emang alat-alat kekuasaannya itu ada apa aja sih? Yang termasuk dengan alat-alat kekuasaannya yang dimaksud dalam definisi ini itu bisa lembaga kehakiman, kemudian kejaksaan atau kepolisian itu termasuk untuk melaksanakan rangkaian acara pidana gitu. Itu menurut Simon. Sehingga di sini terlihat jelas teman-teman dari pengertian yang diberikan oleh Simon terlihat ada perbedaan yang jelas dengan hukum pidana material atau hukum pidana abstrak yang biasa kita mungkin kita pelajari di semester 2 itu hukum pidana material. Nah, kalau hukum pidana material kalau kita lihat itu dia berkaitan dengan uraian-uraian delik, peraturan
aturan tentang syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, kemudian petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, kemudian mengatur nih kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Nah, itu bedanya dengan hukum pidana material. Tetapi malam ini kita akan membahas mengenai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Lanjut. Kemudian ada lagi nih definisi dari dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Kalau teman-teman mungkin untuk teman-teman semester 3 mungkin udah sempat diajari oleh beliau, cuma mungkin untuk semester 1 belum sempat ketemu dan akan ketemu mungkin di semester depan. Itu menurut Pak Burhanuddin, beliau mengatakan kalau hukum acara pidana adalah aturan memidana seseorang atau aturan untuk mengatur bagaimana penegak hukum memberikan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Nah, orang-orangnya ini siapa yang bakal dijatuhin pidana? Yakni orang-orang yang telah melanggar perbuatan yang diharuskan atau perbuatan yang sebenarnya dilarang, tetapi dia melanggar dan melakukan perbuatan tersebut. Itu kalau menurut Pak Burhanuddin. Mungkin lanjut ya, dari definisi kita harus tahu nih, hukum acara pidana itu tujuannya apa? Oke, lanjut. Tujuan dari hukum acara pidana. Tujuannya, kalau kita lihat, kita buka di buku Andi Hamzah, untuk tujuan secara umumnya, beliau mengatakan bahwa hukum acara pidana sebenarnya itu untuk mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Itu secara umumnya. Tapi kalau kita lihat nih, ada lagi, kalau mau lihat tujuan hukum acara pidana, bisa dilihat di pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman. Kalau secara singkatnya itu sebenarnya agak panjang kalau dari pedoman pelaksanaan KUHP. Cuma kalau kita lihat secara singkatnya aja nih. Yang pertama, tujuan hukum acara pidana itu untuk memberikan perlindungan atas harkat dan martabat manusia, terutama tersangka maupun terdakwa. Karena kenapa? Karena sebetulnya kalau kita melihat sejarah sebelum adanya KUHP, itu tersangka ataupun terdakwa dia diposisikan sebagai objek hukum, bukan subjek hukum. Sehingga ketika pelaksanaan ketika berjalannya proses hukum, mereka seringkali disiksa dan tidak dianggap sebagai manusia. Mereka saat itu tidak diakui hak asasinya sebagai manusia. Sehingga disinilah hadir hukum acara pidana untuk walaupun mereka berbuat salah, tetapi harkat dan martabatnya pun juga tetap harus dijaga gitu teman-teman. Dan juga yang kedua, perlindungan, tujuannya untuk memberikan perlindungan atas kepentingan umum dan pemerintahan. Kenapa kepentingan umum? Kenapa kepentingan umum? Karena dari hukum acara pidana ini pun nanti akan menjamin suatu proses hukum yang hasilnya akan memberikan masyarakat akan melihat bahwa nantinya dari berjalannya acara pidana ini seorang yang bersalah itu dapat dihukum dengan yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga ini memberikan kepada masyarakat itu sendiri suatu ketentraman, dan ini kan mengandung suatu kepentingan umum ya bagi masyarakat itu sendiri dan juga pemerintahan tentunya. Dan juga yang ketiga itu mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Nah teman-teman, coba bayangkan bagaimana ketika tidak ada hukum acara pidana. Bisa jadi dalam suatu misalnya kita di Pengadilan Negeri Jakarta ada kasus pembunuhan. Di situ karena tidak ada hukum acara pidana, ya hakimnya secara subjektif aja menjatuhkan hukuman. Menurutnya bahwa ya lebih baik dia dijatuhi hukuman 15 tahun. Kemudian karena dia juga tidak ada pedoman secara formilnya kan. Kemudian kalau terus habis itu dari Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan hukuman segitu, dan di pengadilan negeri lain ternyata beda, padahal kasusnya sama nih ceritanya.
Pengadilan Negeri Surabaya misalnya, dia menilai bahwa perbuatan tersebut sebenarnya ya dijatuhi hukuman 5 tahun aja, kayak gitu. Itu kan dia nggak ada kesatuan sikap dan tindakan dari aparat penegak hukum. Makanya diperlukan adanya hukum acara pidana agar mereka memiliki suatu pedoman dalam menjalankan suatu proses hukum, begitu. Lanjut, yang keempat, itu ada tujuannya untuk mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu untuk tujuan hukum acara pidana. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah hukum acara pidana. Di sini dijelaskan secara ringkas saja, biar nggak terlalu panjang karena masih ada materi lainnya. Di sejarah hukum acara pidana, ternyata hukum acara pidana itu sudah ada sebelum zaman kolonial. Tetapi sebelum zaman kolonial tersebut, itu belum dibuat dalam bentuk tertulis seperti yang sekarang itu, yang dikodifikasikan. Dan juga rata-rata masih berupa hukum adat. Nah, sekarang kita masuk nih ke sejarah hukum acara pidana pada zaman penjajahan Belanda. Kalau kita lihat di Stadsblad nomor 16 di Indonesia, pada saat itu disebut Hindia Belanda, itu diberlakukan Inland Reglement atau disingkat IR untuk orang pribumi dan Asia asing. Kemudian untuk orang Eropa gimana? Untuk orang Eropa mereka diberlakukan Reglement of Staatsvordering, yaitu hukum acara pidana bagi mereka. Jadi di sini terlihat ada dualisme. Nah, lanjut. Setelah itu kemudian diumumkan muncullah ada Het-Herzien Inland Reglements sebagai perubahan terhadap Inland Reglement, karena sebelumnya Inland Reglement ini rumusannya berubah-ubah, kemudian muncullah Het-Herzien Inland Reglement ini sebagai bentuk perubahan dari Inland Reglement untuk orang pribumi dan Asia asing. Itu untuk zaman penjajahan Belanda. Jadi kalau pada zaman penjajahan Belanda, hukum acara pidananya mereka pertama-tama mereka menggunakan Inland Reglement untuk orang pribumi dan Asia, dan juga menggunakan Reglements of Staatsvordering untuk orang Eropa. Kemudian baru beberapa waktu kemudian nanti dicetuskan ada Het-Herzien Inland Reglement sebagai hukum acara pidana mereka untuk golongan pribumi dan Asia asing. Begitu. Lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke hukum acara pidana di Indonesia di zaman penjajahan Jepang. Untuk zaman penjajahan Jepang, di sini tuh sebenarnya nggak terlalu terjadi suatu perubahan yang drastis dari hukum acara pidana yang udah disusun oleh pada zaman kolonial Belanda. Karena kenapa? Kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 di tanggal 7 Maret 1942 di pasal 3. Oh ya, ingat dulu ini undang-undangnya undang-undang pemerintahan undang-undang Jepang, itu bisa disebut juga dengan Osamu Seirei. Di situ mengatakan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu itu tetap diakui sah untuk sementara waktu. Di sini ditulis ya, untuk sementara waktu, asal, nah ini ya, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan dari pemerintah militer Jepang, maka aturan-aturan yang sebelumnya sudah dicetuskan oleh pemerintah Belanda itu tetap berlaku di Indonesia, begitu. Nah, sehingga Het-Herzien Reglement itu masih berlaku di zaman penjajahan Jepang. Cuma bedanya di sini, Osamu Seirei ini lupa itu di undang-undang nomor berapanya, dia sempat menghapus dualisme yang sebelumnya dicetuskan oleh pihak Belanda. Itu dualisme yang tadi itu dikatakan kan ada untuk hukum acara pidana orang pribumi dan Asia asing dan hukum acara pidana untuk orang Eropa. Nah, di Jepang ini itu dihapuskan dualisme tersebut sehingga jadi satu. Nah, dari situlah pemerintah Jepang itu menghapuskan pengadilan untuk golongan Eropa.
Jadi ada satu kesatuan akhirnya di zaman penjajahan Jepang itu untuk perubahannya. Nah, lanjut ke hukum acara pidana setelah proklamasi kemerdekaan. Gimana sih hukum acara pidana di zaman proklamasi kemerdekaan? Di sini bisa dilihat di pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di situ dikatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setelah proklamasi kemerdekaan, itu kan belum diadakan peraturan yang baru untuk hukum acara pidana, sehingga aturan-aturannya sebelumnya, yaitu Hath-Harzin Reglements, itu masih berlaku di Indonesia. Nah, sehingga tapi Hath-Inland Reglement ini dia berlaku kalau tidak salah sampai tahun 1981 aja, karena tar dulu, kita ke 1948 dulu. Di tahun 1948 Hath-Harzin Inland Reglement itu diganti namanya jadi Reglements Indonesia yang diperbarui. Itu disingkat RIB. Mungkin diganti aja untuk namanya, dan mungkin ada perubahan beberapa. Kemudian baru nih dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, Hath-Harzin Inland Reglement atau Reglements Indonesia yang diperbarui itu diunifikasi, disatukan, dan berdasarkan pasal 6 ayat 1 HIR dan RIB itu dipakai sebagai pedoman dari hukum acara pidana itu. Kemudian baru nih masuk ke 1981. Di 1981 ada rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana. Di situ disetujui oleh DPR RI, kemudian disahkan oleh Presiden, sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau undang-undang yang bisa kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dari 1981 inilah baru ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, begitu. Itu untuk sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Sampai sini mungkin kita lanjut ya. Materi selanjutnya itu mengenai apa aja sih ilmu bantu hukum acara pidana. Untuk ilmu bantu hukum acara pidana, yang pertama mungkin kita lihat dulu nih, ada logika. Kenapa logika? Karena ketika dalam usaha kita menemukan kebenaran dan fakta dalam suatu peristiwa tindak pidana tersebut, tentu orang-orang ataupun penegak hukum ini dia pasti menggunakan pikirannya untuk ngehubungi nih antara keterangan yang satu yang didapatkan dengan keterangan yang lain, sehingga nanti dari menghubungkan keterangan-keterangan tersebut itu dibutuhkan ilmu logika. Dari ilmu logika tersebutlah sehingga dapat dibentuk suatu konstruksi yang logis dan mungkin dapat rasional sehingga dapat disampaikan di depan pengadilan, begitu. Itu untuk ilmu logikanya. Lanjut, psikologi. Kita juga memerlukan ilmu psikologi. Kenapa? Psikologi ini diperlukan sebagai ilmu bantu untuk menghadapi manusia-manusia seperti tersangka atau terdakwa. Karena kenapa? Karena ketika misal penegak hukum itu memahami psikologi lawan bicaranya, yaitu misalnya tersangkanya. Nah, ketika dia memahami psikologinya dan dia berusaha paham nih terkait perasaan dari tersangka itu bagaimana, nanti lama-lama mungkin terjalin ada chemistry antara si penyidik dengan si tersangka, sehingga nanti si penyidik dapat menggali fakta lebih dalam lagi ke tersangka, karena dia udah tahu nih celah-celahnya di mana, udah ada chemistry-nya, dia juga bisa nyisipin mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menuju ke arah fakta hukum, begitu. Itu untuk gunanya ilmu psikologi. Kemudian lanjut, ilmu kriminalistik. Ilmu kriminalistik ini tentu dibutuhkan untuk menilai fakta-fakta yang dibutuhkan oleh si hakim dan penyidik.
dan dilakukan nantinya ada rekonstruksi sebelum dijatuhkan putusan. Nah, jadi kriminalistik ini buat yang bingung, kriminalistik ini apa sih? Jadi kriminalistik ini sebenarnya suatu ilmu penyidikan kejahatan atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai alat untuk mengadakan penyidikan perkara kejahatan. Dari kriminalistik ini nanti sebenarnya kriminalistik ini tuh ilmu dia mempelajari tentang kejahatan-kejahatan. Jadi dia tahu nih latar-latar belakang dari kejahatan. Kemudian dia bakal menggunakan ilmu tersebut untuk proses penyidikan, begitu. Itu untuk ilmu kriminalistik. Nah, untuk ilmu kriminalistik itu sebenarnya di dalam kriminalistik mungkin nanti teman-teman akan belajar kalau teman-teman ngambil praktisi hukum, itu kalau nggak salah di semester 7. Di kriminalistik itu sendiri juga masih membutuhkan beberapa ilmu-ilmu bantu seperti kalau nggak salah ilmu daktiloskopi itu ilmu sidik jari, kemudian ilmu toksikologi itu ilmu racun, kemudian masih banyak lagi. Jadi dari kriminalistik bercabang lagi beberapa ilmu-ilmu lain gitu. Kemudian ada psikiatri. Nah, psikiatri ini masih tentu dibutuhkan untuk meneliti dan mengusut hal-hal yang tampak tidak normal. Karena yang tampak tidak normal itu bisa mencakup pikiran atau perasaan atau tindakan. Semisal ada tersangka yang mungkin terkena gangguan mental, itu mungkin bisa diatasi atau dihadapi dengan ilmu psikiatri ini. Begitu untuk kegunaan dari ilmu psikiatri. Kemudian ada ilmu kriminologi. Ilmu kriminologi juga dibutuhkan dalam hukum acara pidana. Karena dengan kriminologi, sebenarnya ilmu kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang melihat dari segi si pelaku kejahatan. Jadi akan diketahui nih sebab-sebab dilakukan suatu kejahatan, latar belakang kejahatan dan akibatnya terhadap masyarakat. Begitu. Lanjut mungkin setelah itu, tadi kita udah masuk nih, tadi kita udah bahas tentang ilmu bantu hukum acara pidana, sekarang kita masuk ke asas-asas dalam hukum acara pidana. Asas-asasnya ada apa aja? Banyak, tapi mungkin ya di sini aku bahas beberapa aja karena takut waktunya nggak cukup. Yang pertama ada asas legalitas. Untuk asas legalitas ini hampir mirip dengan asas legalitas di hukum pidana yang sebelumnya teman-teman sudah pelajari. Cuma bedanya di sini aku jelaskan bedanya asas legalitas di antara hukum pidana dengan asas legalitas di hukum acara pidana. Kalau asas legalitas di hukum pidana, dia bertumpu pada pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mana di situ kalau teman-teman cek dia memakai istilah perundang-undangan pidana. Yang artinya kalau perundang-undangan pidana artinya peraturan yang lebih rendah dari undang-undang seperti peraturan pemerintah, perda dan lain-lain itu tetap dapat merumuskan rumusan delik dan sanksinya. Begitu. Tetapi kalau konteks dalam hukum acara pidana dia bertumpu pada pasal 1 KUHP yang mana kalau teman-teman lihat dia hanya menggunakan istilah undang-undang atau WET. Yang berarti di situ tidak boleh ada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang yang memuat peraturan acara pidana. Jadi terlihat jelas nih antara asas legalitas di hukum pidana yang mana dia membolehkan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang memuat hukum pidana, tetapi kalau di asas legalitas di hukum acara pidana dia tidak memperbolehkan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang untuk membuat atau untuk memuat peraturan acara pidana kayak gitu. Mungkin lanjut. Nah, sekarang ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk teman-teman yang bingung, mungkin teman-teman bisa lihat nanti di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tepatnya di pasal 2 ayat 4. Di situ dijelaskan nih, makna dari sederhana itu apa? Dia artinya adalah suatu pemeriksaan
dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efektif dan efisien. Itu maksud dari sederhana. Kemudian biaya ringan. Tentunya maksud dari biaya ringan bahwa biaya perkara, dalam arti biaya perkara di pengadilan, itu harus dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Sehingga teman-teman bisa lihat untuk biaya perkara itu nominalnya itu tidak terlalu besar dan mungkin bisa dijangkau oleh orang-orang termasuk kalangan bawah. Dan juga setahu saya untuk mungkin orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya perkara, kalau tidak salah dia bisa mengajukan permohonan untuk keringanan tidak membayar biaya perkara. Cuma itu lupa, mungkin bisa nanti ditambahkan oleh teman-teman yang tahu. Dan juga ada maksud dari cepat. Maksud cepat ini apa? Dia diartikan sebagai segera, sehingga dia menghindari nih penahanan yang lebih lama lagi sebelum ada putusan hakim. Kenapa dia menghindari penahanan yang lama? Karena tidak dapat dipungkiri para tersangka atau terdakwa itu sebenarnya mereka juga ada tekanan batin ketika putusan hakim itu belum jatuh, tetapi mereka tuh masih menjalani proses penahanan karena jadi tuh mereka ingin putusan hakim itu cepat-cepat dijatuhkan biar mereka tahu kepastiannya itu bagaimana. Nah, kalau tidak dilakukan secara segera, itu bisa saja juga menyiksa mereka dan itu juga tidak baik. Begitu. Lanjut. Masuk ke asas praduga tidak bersalah. Nah, untuk asas praduga tidak bersalah itu tercermin di pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan juga bisa dilihat di penjelasan umum di butir 3C KUHP. Yang mana kalau berbunyi itu seperti ini nih. Setiap orang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga maksud dari asas praduga tidak bersalah ini bahwa setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa, itu dianggap tidak bersalah sampai nantinya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu untuk asas praduga tidak bersalah. Kemudian ada namanya asas oportunitas. Apa itu asas oportunitas? Nah, untuk asas oportunitas ini maksudnya adalah asas yang mana dia memberikan hak kepada jaksa atau penuntut umum untuk tidak menuntut atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan kepentingan umum. Begitu. Jadi mungkin ada beberapa momen dengan alasan untuk kepentingan umum, maksud kepentingan umum ini agar tidak adanya ricuh atau mungkin chaos, sehingga jaksa atau penuntut umum ini menggunakan wewenangnya untuk tidak menuntut seseorang, gitu. Dan asas oportunitas ini hanya diberikan kepada lembaga kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Lanjut. Setelah asas oportunitas, itu ada asas pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum atau asas keterbukaan. Jadi, di asas keterbukaan ini, kalau teman-teman lihat di KUHP, di pasal 153, ayat 3 dan 4, kalau kita lihat dulu nih, di ayat 3-nya, di situ berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, membuka sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali di sini memang ada pengecualiannya dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Kenapa perkara kesusilaan ini dikecualikan? Karena untuk menjaga kehormatan dari si korban itu sendiri. Karena ini kesusilaan ya. Kemudian kalau untuk terdakwanya anak-anak, itu biasanya agar si anak-anaknya tersebut itu tidak tertekan. Karena mereka kan mungkin masih di bawah umur, sehingga bagaimana suatu proses hukum dapat dilaksanakan, tetapi si anak tersebut tidak terkena gangguan mental kali ya, karena mereka kan juga kondisi mentalnya juga belum stabil.
gitu. Dan juga di pasal 153 ayat 4, di situ juga dikatakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 di situ mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Jadi, ketika pengadilan tersebut tidak dilakukan secara terbuka, maka suatu putusan tersebut akan batal demi hukum, kecuali sidang tersebut tertutup dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, atau bisa juga dalam hal yang berhubungan dengan militer atau rahasia negara. Itu juga dia bisa dalam sidang tertutup. Ada juga di pasal di KUHP juga dijelaskan kalau tentang rahasia negara atau tentang tindak pidana militer tersebut yang dapat dilakukan secara tertutup. Cuma walaupun hal tersebut dilakukan secara tertutup, tetapi semua sidang, semua perkara ketika pembacaan putusan itu harus dalam keadaan pintu terbuka, gitu. Kalau pembacaan putusan itu tidak dalam keadaan pintu terbuka, maka putusan tersebut akan batal, gitu. Lanjut, masuk ke asas equality before the law. Asas equality before the law ini maksudnya asas yang mana semua orang ini harus diperlakukan sama, meskipun dia meskipun dia terdakwa, tetap harus diperlakukan sama di depan pengadilan atau di muka hakim. Lanjut, ada asas legal assistance. Apa ini asas legal assistance? Asas legal assistance ini, teman-teman, bahwa setiap tersangka atau terdakwa ini dia berhak nih mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum, gitu. Adapun ini juga bisa dilihat di pasal 54 KUHP. Jadi ketika mereka melalui proses pemeriksaan seperti penyidikan, kemudian juga sampai ke persidangan, mereka ini punya hak loh untuk didampingi oleh penasihat hukum, gitu. Lanjut, setelah asas legal assistance, ada namanya asas akusator dan inkisator. Asas akusator itu apa? Asas akusator itu adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum, bukan objek hukum. Jadi sini ketahuan ya, subjek hukum bukan objek hukum dari setiap tindakan pemeriksaan. Sehingga ketika seseorang sudah dianggap sebagai subjek hukum, maka dia mempunyai hak-hak asasi untuk dihargai, untuk tidak disiksa. Jadi untuk saat ini asas akusator ini tentunya berlaku. Nah, kebalikan dari asas akusator adalah asas inkisator. Itu adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan jika mengacu pada Herzin-Inlands Reglement. Di sini, di asas inkisator, para tersangka atau terdakwa dia diposisikan sebagai objek hukum yang mana mereka boleh disiksa, dianiaya, untuk bahkan disiksa agar mereka mengakui perbuatannya. Itu kalau masih mengacu ke Herzin-Inlands Reglement. Tetapi sekarang kan asas inkisator ini sudah tidak berlaku lagi, sekarang berlakunya asas akusator, cuma untuk mengingat saja, dulu asas inkisator ini pernah berlaku. Tapi memang sudah ditinggalkan karena itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan masih banyak asas-asas lainnya. Mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas. Lanjut ya, ke materi selanjutnya, itu ada materi mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup berlakunya KUHP atau hukum acara pidana. Kalau teman-teman membaca buku Andi Hamzah, di situ hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang memang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Itu untuk ruang lingkupnya. Sementara bagaimana ruang lingkup dari KUHP itu sendiri? Untuk ruang lingkup dari KUHP itu bisa dilihat di pasal 2 KUHP, yang mana di situ dikatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk
melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Itu untuk ruang lingkupnya. Lanjut, mungkin ini materi terakhir kali ya, mengenai hubungan antara ketentuan dalam hukum pidana khusus dengan KUHP. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, hukum pidana khusus itu apa? Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan tentang hukum pidana yang berada di luar kodifikasi hukum pidana, yaitu KUHP. Sehingga hukum pidana khusus ini memang suatu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau perbuatan tertentu saja. Sehingga dalam suatu tindak pidana yang memang telah diatur oleh peraturan khusus, itu dia menyebabkan tidak berlakunya KUHP oleh peraturan tersebut. Semisal dalam kasus undang-undang tindak pidana korupsi, di situ mungkin suatu aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ketentuan-ketentuan KUHP tidak berlaku lagi. Jadi mungkin bisa dikatakan lex specialis derogat lex generalis karena sudah ada hukum khususnya. Sehingga apakah ini bertentangan dengan hukum acara pidana? Tentu ini nggak bertentangan. Karena hukum pidana khusus itu sudah diakui dalam pasal 103 KUHP bahwa di situ bahwa bab 1, bab sampai bab 8 KUHP itu akan berlaku juga tindakan peraturan hukum pidana lainnya kecuali ketentuan lain menyatakan lain. Di situ bisa digarisbawahi kecuali ketentuan lain menyatakan lain. Tuh. Jadi memang sudah diakui adanya suatu hukum pidana khusus sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ia bertentangan dengan hukum acara pidana. Seperti itu mungkin. Mungkin kalau teman-teman masih bingung menyebabkan tidak berlakunya KUHP seperti apa, contoh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mungkin di dalamnya, kalau tidak salah di dalamnya mungkin sudah diatur mengenai tahap-tahap kayak pemeriksaan atau penyidikannya itu kan dilakukan oleh KPK. Nah, dalam hal kejahatan tersebut, di situ mungkin membutuhkan bantuan dari KPK untuk mencari tahu fakta-fakta hukum terkait tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga yang tindak pidana umumnya itu biasanya hanya dihandle oleh kepolisian, tetapi dalam kasus ini KPK ikut handle di dalamnya. Nah, di situ terlihat jelas bahwa tidak berlakunya KUHP di undang-undang tindak pidana korupsi terkait mungkin di peraturan pasal-pasal mengenai penyidikannya. Mungkin itu yang saya sampaikan materi malam ini. Maaf teman-teman kalau misalnya agak kelibet karena udah lama juga ya ngisi kajian. Mungkin selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Itulah materi yang menarik dari pemantik yang cantik kita. Luar biasa sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, langsung saja tanpa perlu basa-basi. Sesuai dengan pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya, nggak jalan-jalan. Dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan sok, mangga, silakan bertanya. Ayo. Oh iya teman-teman, kalau ini kan hukum acara pidana, mungkin di sini ada anak-anak 21 mungkin agak bingung kali ya yang ikut kajian hari ini karena sebelum belajar hukum acara pidana mungkin kalian harus punya ini juga, harus belajar pertama hukum pidana dulu buat paham betul terkait pidana. Materi ini. Ya begitu ya Pak Farid ya. Ya mungkin teman-teman yang mau lebih mendalami lagi hukum pidana, besok kan kalau nggak salah ya ada kajian hukum pidana. Nah teman-teman 21 tuh bisa ikut.
Gimana nih, Kak Farid? Ya, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin dimulai dari aku dulu ya, sebelum nanti teman-teman ingin bertanya. Ini Kak Jihan, aku yang bertanya nih. Terkait sebelumnya kan kita telah mengadakan kajian hukum acara perdata nih. Nah, bagaimana sih perbedaan singkat kilasnya gitu terkait dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata gitu Kak Jihan. Oke. Kalau kita lihat ya, hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, kalau kita lihat dulu dengan sifatnya, kalau acara perdata ini kan sifatnya privat ya, beda. Privat berarti dia berkaitan dengan suatu individu dengan individu lainnya. Sedangkan kalau hukum acara pidana ini dia lebih bersifat publik, begitu. Kemudian kalau hukum acara pidana itu bisa dilihat ketika suatu proses hukum tersebut, terutama dalam perkara kejahatan, itu dia tetap berlangsung proses hukumnya, meskipun pihak yang dirugikan itu tidak menginginkan suatu proses hukum. Tetapi karena itu adalah suatu hukum pidana, maka proses dari acara pidana tersebut tetap harus dilangsungkan. Begitu. Untuk perbedaan dengan hukum acara perdata. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Menjawab sekali ya. Itu perbedaan kilas dan singkatnya ya. Ya, Ya, tadi baik. ada yang mau nanya Kak Farid. Oh ya, boleh. Siapa? Sok, Tapi mangga. dia kayaknya ini lagi ya, turun resennya. Tadi ada yang resen kalau nggak salah. Yuk, jangan malu-malu ya. Nanti sesat di Iya. jalan ya. Yuk. Nah, itu dia. Ayo teman-teman. Ini hukum acara pidana ini di semester 4 ya. Benar. Jadi sayang banget nih kalau nggak nanya-nanya dari sekarang. Kak Farid itu kayaknya ada yang resen ya. Oh ya, siapa? Ayo, silakan. Open Ya, mic aja, nggak apa-apa. Soalnya aku pakai HP nih, nggak kelihatan. Ayo. Izin bertanya, Abang Moderator. Oh iya, silakan. Sok, mangga ada Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Davon Yadistira, naik semester 4, Alhamdulillah. Mungkin begini kajian ya, simple, santai aja. Tadi kan kalau pidana untuk anak kan itu tertutup ya. Nah, misalnya itu ternyata anak itu biasanya kan anak-anak biasanya kejahatan itu nggak terlalu berat ya. Tapi misalnya ada kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang berat seperti pembunuhan gitu. Apakah persidangannya itu tetap tertutup atau terbuka gitu? Lalu dalam KUHP sendiri, dalam acara peradilan pidana KUHP sendiri itu kategori anak-anak itu di usia berapa ke usia berapa gitu, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dafa. Gimana Kak Jihan, ditampung dulu? Apa mau langsung dijawab? Kayaknya langsung dijawab aja kali ya. Ada Oke, 2 boleh. pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya itu ini ya, usia dari anak-anak yang kategori anak-anak itu apa aja, dari umur berapa sampai umur berapa. Kalau kita lihat kalau nggak salah di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ dikatakan bahwa yang termasuk kategori anak itu dari anak yang berumur 12 tahun sampai dengan anak-anak yang sebelum umur 18. Begitu. Kalau nggak salah itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mungkin bisa dicek. Kemudian kalau nggak salah tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Lupa. Terkait sidangnya tertutup apa terbuka gitu ya? Oh, Iya, Dafa. terkait walaupun dia kasusnya ini ya, pembunuhan ya. Oke, Ya. oke.
Untuk peradilan dengan sistem peradilan pidana anak ini sebenarnya dia nggak ini, apa namanya, nggak melihat dari kasus-kasusnya. Jadi, selama dia masuk dalam kategori umur tersebut, umur, 12 sampai dengan 18, itu dia tetap, harus menggunakan sistem peradilan pidana anak. Walaupun dia kasusnya pembunuhan atau terlibat dengan terorisme atau apa, dia tetap, harus dalam, proses sistem peradilan pidana anak. Karena kenapa? Karena, dia kan masih kategori anak, maka, anak dia memiliki, suatu hak untuk, merasa untuk diberikan, perlindungan, keadilan, kemudian, dia kemudian, karena anak kan dia punya ada hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga ketika, si anak ini walaupun dia perkaranya, pembunuhan sadis, tetapi tetap dia menggunakan sistem peradilan pidana anak agar nanti tumbuh kembangnya dia di kemudian hari, dia tidak melabeling dirinya bahwa dia seorang pembunuh. Sehingga nantinya ketika, dia selesai nih menjalankan proses pidananya, maka, dia masih bisa, tumbuh menjadi, seorang manusia yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari ilmu, psikolog anak, ketika, dari kecil mungkin dia sudah mengalami mungkin masuk ke dalam proses peradilan, proses pengadilan biasa, itu dia sangat tertekan, benar-benar bisa sangat tertekan, bahkan, dia menganggap bahwa dirinya ini orang yang tidak baik dan kemudian hari dia bisa saja melabeli dirinya seperti itu. Dan juga jangankan anak, orang dewasa pun yang menjalankan proses peradilan yang biasa, itu dia benar-benar tertekan, itu orang dewasa. Bagaimana jadinya ketika anak-anak itu ikut, menggunakan sistem peradilan yang biasa, itu, sangat, merusak, tumbuh kembang anak, dan, lebih baik dan memang di setiap, perkara itu terdakwanya anak-anak, dia tetap dijatuhi, dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak, begitu. Untuk menjaga tumbuh kembangnya juga. Mungkin lanjut, Oke, bagaimana? gimana menjawab ya? Atau ada kurangnya? Jawab, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, next. Ke pertanyaan selanjutnya nih. Selanjutnya ini ada Nur Jamil nih. Gimana, Mil? Lagi proses ya? Oke, ke teman-teman main dulu nih. Siapa yang mau nanya? Izin bertanya kajian. Boleh. Ya, silakan, Mi. Kajian kan kalau misalkan dalam peradilan HAM ya terkait adanya suatu pelanggaran HAM atau apapun itu kan membentuk suatu peradilan khusus gitu kan, kayak membentuk peradilan khusus atau peradilan ad hoc misalkan dibentuk secara dalam rangka force major mengatasi adanya suatu pelanggaran HAM baik seperti pelanggaran HAM berat. Nah kan yang kita ketahui juga dalam pelanggaran HAM berat itu kan hukum pidana juga berlaku sistem non retroaktif, jadi maksudnya perilaku pelanggaran HAM berat masa lalu dapat juga diadili gitu dalam peradilan ini. Apakah ketika dalam proses peradilan HAM ini juga mengandung daripada unsur-unsur hukum acara daripada pidana itu sendiri? Mengingat salah satu daripada pelanggaran HAM berat seperti genosida maupun kejahatan kemanusiaan kan justru juga menciderai daripada misalkan nyawa manusia ataupun hal yang lainnya yang memang diatur juga di dalam KUHP dan harus diadili juga secara KUHP. Itu bagaimanakah perbedaannya atau emang kesamaannya daripada kedua problematika itu? Terima kasih, Kak. Iya, baik. Terima kasih, Somi. Makasih, Mi. Boleh dijawab? Oh iya, ini boleh ini nggak, Rit? Di ringkas tadi pertanyaannya soal agak putus-putus di sini, kayaknya agak akhirnya keputus-putus. Mi, coba ulang deh. Soalnya gue juga putus-putus nih.
kajian. Jadi tadi itu pertanyaannya kan kalau misalkan peradilan HAM itu kan bersifat ad hoc, itu kan kayak terus apakah dalam peradilan HAM ini yang khusus juga ada kesamaan daripada proses pengadilan sesuai dengan KUHAP gitu Kak, ataupun ada perbedaannya. Jadi pertanyaan persamaan dan perbedaan, terus kan juga kalau di peradilan HAM juga mengandung unsur non retroaktif, jadi bisa mengadili unsur-unsur pelanggaran HAM di masa lalu. Itu bagaimana sih kayak pandangan secara KUHAP dengan sistem peradilan dalam HAM itu Pak? Kayak gitu. Oke. Perbedaannya itu antara pengadilan HAM dengan pengadilan yang pada umumnya begitu ya, Mia? Betul nggak? Betul. Oke. Justru tentu antara pengadilan HAM dengan pengadilan umum tentu itu dia mempunyai ini ya, apa namanya, perbedaan karena jelas tadi yang sudah disebutin sama Emi, tadi ada asas retroaktif. Jelas asas retroaktif ini pun kalau di pengadilan HAM ad hoc asas retroaktif yang biasa dikenal dengan asas non retroaktif. Karena kenapa? Untuk asas retroaktif itu pun juga hanya dapat diberlakukan untuk beberapa kasus, termasuk mungkin salah satunya itu kasus terorisme. Begitu. Kemudian untuk pengadilan HAM ad hoc ini dia karena dia termasuk pengadilan extraordinary crimes atau pelanggaran kejahatan yang luar biasa. Terdengar nggak ya suaranya? Iya, terdengar, Jihan. Terdengar ya? Iya. Oke. Karena dia termasuk kejahatan yang luar biasa, pun juga pengadilan dari awal mulanya pengadilan HAM ad hoc ini sendiri, dia ada karena suatu keputusan presiden. Sehingga untuk suatu pelaksanaan dari peradilan HAM ad hoc dengan peradilan umum itu jelas berbeda. Kemudian mungkin di sini oh bukan, ini pertanyaan baru ya di chat ya. Oke. Nah, jadi mungkin untuk pengadilan HAM atau hak kita sendiri, aku kurang bisa jelasin karena mungkin dia ada dasar-dasar hukum yang berbeda. Mungkin dari abang-abang mungkin ada yang mau nambahin, mungkin di sini yang bisa nambahin terkait sistem pengadilan HAM ad hoc, karena aku sendiri belum masuk pelajaran sistem dari pengadilan HAM ad hoc itu sendiri. Cuma untuk kesamaannya tentu berbeda dengan pengadilan umum pada pengadilan biasa pada umumnya begitu. Mungkin untuk yang mau menambahkan antara sistem pengadilan HAM ad hoc itu bagaimana perbedaannya, mungkin bisa dijawab di kolom komentar, atau yang mau resen menambahkan boleh. Oke. Baik. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditambahkan? Boleh Ini banget. ada Bang Wahyu nih. Hai Bang. Bang Wahyu. Oke. Lanjut aja buat teman-teman aja yang jawab. Ya begitu. Ya, Mungkin next kali ya kita bahas mengenai sistem dari pengadilan HAM ad hoc itu sendiri. Ini soalnya agak ruwet kalau bahas sistem pengadilan HAM ad hoc karena udah menjurus ke dalam banget gitu. Mungkin lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Baik. Ya, ada nih di kolom chat. Aku bacain ya, benarnya. Oke. Yang saya tangkap tadi dari diskusi kali ini, inti dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran material dalam lingkup kebenaran formil. Tapi bagaimana jika bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah bukti palsu atau mengada-ngada, sehingga hakim percaya dengan kuatnya argumen seseorang dengan bukti palsunya. Nah, sedikit ada komentar juga dari pasal 54 KUHAP tadi, asas legal assistant.
80% di Indonesia perkara tindak pidana tidak didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara. Gitu Kak Jihan. Oke. Oke, tadi ada tambahan yaitu untuk dasar hukum pengadilan HAM mungkin tadi tambahan dari Bang Wahyu. Makasih Bang Wahyu untuk tambahannya, itu bisa dilihat di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Sekarang pertanyaan yang pertama itu bagaimana kalau ada bukti yang palsu dan mengada-ngada ya, sehingga hakim itu percaya dan percaya dengan argumen tersebut. Jadi ketika ada suatu bukti hukum yang mengada-ngada atau bukti yang palsu, itu bisa dilakukan upaya hukum luar biasa oleh mungkin oleh, kalau acara pidana berarti oleh jaksa penuntut umum. Itu dia bisa mengajukan, ini kalau konteksnya bukti palsu itu yang diajukan oleh pihak terdakwa ya, itu jaksa penuntut umum bisa mengajukan upaya hukum luar biasa itu dengan mengajukan bukti baru, yang mana bukti baru tersebut dapat menyingkirkan atau menguatkan bahwa bukti yang disampaikan oleh pihak terdakwa itu palsu. Bisa saja bukti yang menguatkan kalau bukti dari si terdakwa itu palsu, atau bukti-bukti baru yang meyakinkan bahwa terdakwa tersebut memang bersalah. Jadi dapat diajukan upaya hukum luar biasa. Jadi tuh setelah adanya jatuhnya putusan oleh hakim, pihak-pihak itu bisa bisa mengajukan upaya hukum. Jadi ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Nah, jadi jangan takut ketika ada suatu bukti-bukti palsu kemudian tidak bisa diajukan atau tidak bisa diajukan protes, karena masih ada namanya upaya hukum begitu. Jadi nantinya pihak tersebut harus mengajukan bukti-bukti baru yang meyakinkan keyakinan hakim. Adapun semisal dalam proses pengadilan tersebut diyakini adanya kesalahan dalam pelaksanaan proses hukum, itu bisa diajukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi, begitu. Kalau ada lagi bisa juga mengajukan setelah banding tersebut, misal dia kurang puas, dia bisa juga mengajukan upaya hukum lagi ke Mahkamah Agung, begitu. Adapun ketika dia masih merasa tidak puas, dia bisa lagi mengajukan upaya hukum luar biasa, begitu. Lanjut, apalagi pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya apa ya? Oke. Itu doang sih. Ada 2. Itu yang legal assistance kayaknya. Ya, itu. Oke, boleh. Oke. Iya, memang 80%, tadi dulu 80% itu didapat dari data mana dulu? 80% di Indonesia perkara tindak pidana tidak didampingi oleh penasihat hukum. Mungkin bisa dipertanyakan dulu 80%-nya itu data dari mana. Kemudian memang diakui beberapa kasus itu tidak didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara. Karena kebanyakan kalau pada kenyataannya, kebanyakan pihak tersangka itu dia tidak diberitahukan hak bahwa dia berhak didampingi oleh penasihat hukum, atau bahkan memang juga terkadang beberapa penegak hukum itu menghambat si pihak tersangka agar dia menjalankan proses hukum itu didampingi dengan penasihat hukum. Jadi memang banyak faktornya kenapa mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian juga kenapa biasanya orang-orang yang tidak bisa mengeluarkan biaya untuk menyewa penasihat hukum, itu biasanya dia bisa mendapatkan penasihat hukum secara gratis. Cuma terkadang sedihnya di sini kadang diberikan
kadang itu di penasihat hukum itu diberikan secara telat gitu. Ketika proses pemeriksaan itu telah ada, telah dilaksanakan, tetapi dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan baru didampingi penasihat hukum setelah suatu pemeriksaan itu selesai. Nah, itu sebenarnya suatu problematika yang masih harus diselesaikan. Itu gimana ya? Sebenarnya untuk prosedur-prosedur untuk mendapatkan penasihat hukum secara gratis itu sudah ada. Cuma terkadang memang beberapa kasus itu suka mengalami penghambatan. Nah, itu ketika dia tidak diberikan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum, itu sebenarnya dia bisa kalau tidak salah bisa mengajukan kayak kalau teman-teman ada yang tahu pelaporan kemana ya? Lupa deh. Ada yang tahu nggak ya laporan kalau misalnya si pihak polisi itu dia melakukan suatu pelanggaran. Nah, itu pihak kepolisian tersebut tuh bisa diberikan teguran dari atasannya kayak gitu. Nah, Propam. Propam ya. Iya, Pak. Di Ombudsman juga bisa. Nah, itu propam. Ketika pihak polisian memang ini, tapi harus ada bukti yang kuat juga. Bukti yang kuat bahwa pihak polisi itu menghalang-halangi agar si tersangka itu tidak mendapatkan penasehat hukum. Itu bisa dilaporkan ke propam. Kemudian apalagi ya? Itu mungkin solusinya jika dia tidak mendapatkan penasehat hukum. Terus mungkin ada lagi pertanyaannya dari Nur Jamil yang belum terjawab, soalnya ini banyak ya. Gimana Jamil? Semoga menjawab ya. Atau ada tambahan lagi? Atau kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Gimana Jamil? Ada yang belum terjawab? Sinyal kayaknya nih. Oke, udah. Oke, mungkin ada lagi. Oke, next ke pertanyaan Niko nih. Nah, ini pertanyaannya, misal ketika di pengadilan dihadirkan seorang saksi, namun ternyata saksi tersebut memberikan keterangan palsu dikarenakan adanya guncangan jiwa yang hebat atau adanya dorongan terpaksa dari orang lain. Apakah saksi tersebut dapat dijadikan seorang tersangka atau bagaimana? Gitu, Kak. Oke. Karena ada guncangan ya. Guncangan yang jiwa. Oke. Sebenarnya untuk keterangan palsu itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat di pasal 242 pun juga pasal 242 KUHP itu sendiri pun juga udah mengatur ya mengenai pemberian keterangan palsu. Itu di pasal 242 KUHP ketika seseorang memberikan suatu keterangan palsu, maka dia dapat dikenakan pasal tersebut. Tetapi sebenarnya ketika seseorang memberikan suatu keterangan, pasti di situ hakim pun akan menilai keterkaitannya dengan fakta-fakta yang lain, dengan kejadian-kejadian yang lain. Pastinya ketika keterangan tersebut palsu, pastinya hakim akan merasa bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang yang bersangkutan tersebut itu mengada-ngada atau menyimpang. Nah, biasanya hakim ketika sudah melihat adanya pemberian keterangan palsu tersebut, biasanya hakim itu akan menegur si saksi tersebut. Kemudian jika tetap seperti itu, jika tetap saksi memberikan keterangan yang palsu, hakim akan menegur dengan tegas, kemudian memberikan ancaman pidana terkait
pemberian keterangan palsu itu sendiri. Kemudian ketika saksi tersebut masih tetap memberikan keterangan palsu, maka nantinya kalau tidak salah nanti saksi tersebut akan diperiksa, dan jika dia benar-benar kan nanti dalam pemeriksaan kan akan dilihat juga latar belakang dia memberikan keterangan palsu, apakah memang pure dia ingin memberikan keterangan palsu untuk mengada-ngada, untuk menutup-nutupi fakta, atau memang adanya guncangan jiwa. Ketika memang dia pure memberikan keterangan palsu tersebut, maka bisa dikenakan pasal 242 KUHP. Cuma balik lagi ketika dia memang mengalami guncangan jiwa, itu kan dalam pemeriksaan kan pasti akan dilibatkan beberapa ahli juga. Seperti yang udah dijelaskan tadi, pasti kan akan dihadirkan juga pasti ahli psikolog, karena membutuhkan ilmu psikologi kan untuk menghadapi orang-orang, terus kemudian bisa juga ahli psikiater. Nah itu dari situlah nanti dia akan dinilai apakah dia benar-benar mengalami guncangan jiwa atau tidak. Jika tidak, maka dikenakan pasal 242. Kemudian jika iya, maka dia akan dibebaskan dari tuduhan pasal 242 KUHP tersebut. Itu. Bagaimana? Gimana Niko menjawab ya? Atau ada tambahan lagi? Oke, baik. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang ditambahkan, dipersilakan ya. Ya, baik. Kita lanjut ya, Kak Jihan. Boleh. Ya, Boleh. selanjutnya ke pertanyaan Rauda nih. Ya, boleh. Silakan. Bertanya, Pak. Dalam hukum acara perdata kan itu ada seluruh putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu harus memuat alasan-alasan ya yang menjadi dasar dalam mengadili. Nah, alasan-alasan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang dia buat. Nah, apakah dalam hukum acara pidana itu juga harus memuat alasan-alasan dalam setiap putusan? Karena dalam hukum acara pidana tentu hakim juga harus bertanggung jawab dong atas putusan yang dia buat, gitu Kak. Apakah juga harus memuat alasan-alasan dalam putusan dalam pidana? Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Dijawab ya, Kak Farid ya? Ya, boleh, silakan. Oke. Tentu sama halnya dengan hukum acara perdata, mungkin putusan perdata. Di putusan pidana pun kalau teman-teman lihat, teman-teman scroll ke bawah, itu pasti hakim juga akan menyertakan alasan-alasan alasan-alasan dari putusannya tersebut. Bukan hanya itu, bahkan nanti di bawahnya itu juga akan dilampirkan kalau tidak salah benar nggak ya ini dissenting opinion, kalau bukan, maaf, itu putusan lain. Jadi kalau nggak salah itu dibawa nanti setelah, kan nanti ada posita, habis ada petitum, kemudian nanti di bawahnya baru nanti ada alasan-alasan dari hakim mengapa suatu terdakwa, misalnya nih terdakwa tersebut bersalah. Nantinya hakim akan menilai ini dari beberapa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa ataupun jaksa penuntut umum, kemudian dikorelasikan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Kemudian nantinya hakim pun juga di dalamnya akan menyertakan kayak asas-asas hukum pidana, itu juga akan disertakan di dalamnya berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim. Jadi benar-benar dijabarkan. Jadi bukan hanya hukum perdata, bukan hanya putusan perdata, putusan pidana pun juga disertakan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalamnya. Mungkin teman-teman bisa lihat kan, kalau nggak salah di website juga banyak ya putusan-putusan pidana. Contohnya kayak cari aja putusan pidana tentang pembunuhan atau pencurian, itu pasti di bawahnya bakal ngelibatin pertimbangan-pertimbangan hakim. Jadi jelas, transparan kenapa putusan tersebut, kenapa hakim menjatuhkan hukuman tersebut. Dan juga nantinya
biasanya kan dari pertimbangan-pertimbangan hakim, semisalnya nanti salah satu pihak menilai pertimbangan hakim ini harusnya nggak begini loh, harusnya salah loh. Itu kan bisa dilihat dari situ. Nantinya kan pihak-pihak bisa menilai dan bisa mengajukan, misal kalau nggak puas, bisa mengajukan upaya banding karena menilai bahwa sepertinya penegak hukum si hakim ini tidak melaksanakan proses hukum pada yang seharusnya begitu. Itu gunanya pertimbangan hukum pasti ada di putusan pidana. Oke, baik. Gimana Rauda menjawab? Nah, itu ada tambahan lagi tuh dari Bang Wahyu. Nah, bahkan di putusan pidana itu dia alasannya lebih kompleks loh isinya. Ya gitu ya, Kak Farid ya. Oke, lanjut Kak Farid. Ya, gimana si Rauda menjawab ya? Udah Bang, makasih Kak Jihan. Oke. Ya, next pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan. Silakan. Atau mau ada tambahan nih dari Bang Wahyu nih? Gimana Bang? Tambahan apa? Nggak apa-apa, tambahan aja terkait materi malam ini. Boleh, Mang. Ya boleh, sok mangga ya, silakan. Maaf ya sebelumnya kajian, nambah dikit aja. Boleh Bang, silakan Bang. Terkait pertanyaannya yang sebelumnya tuh oleh siapa tadi? Aku lupa. Jadi putusan pidana, alasan-alasan hakim tuh di dalam pidana ya, yang dulu pernah aku teliti dalam skripsi tuh terkait dengan alasan hakim menjatuhkan pidana itu memang lebih kompleks dan lebih rumit dibandingkan perdata. Nah, di pidana itu nanti bisa dijelasin pasal per pasal. Diambil contoh pasal 340 dan 338 terkait dengan pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa. Nanti itu akan dijabarin dulu. Pasal 340 isinya barang siapa, sengaja membunuh orang lain, begitu. Nah, nanti itu bakalan dijabarin barang siapa. Itu nanti penjabaran kata barang siapa itu di dalam putusan bisa memuat 2 atau 3 halaman terkait objek atau terkait subjek hukumnya itu siapa. Terus yang kemudian nanti terkait dengan itu bakal dihubungkan dengan teori. Nah, teorinya ada banyak lagi yang dipakai, tergantung hakim nanti untuk memutuskan. Biasanya di dalam teori, biasanya di dalam putusan pidana, termasuk di dalam delik-delik yang berkaitan dengan nyawa seseorang, itu biasanya menggunakan teori Belanda namanya teori niat. Ada teori niat dan ada teori kehendak juga, kayak gitu. Itu aja sih. Oke, baik Bang Wahyu, terima kasih ya. Semoga melekat pada otak kita malam hari ini ya. Oke, ya, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada tambahan nih? Boleh kita saling sharing ya. Atau mau dicukupkan? Gimana? Ayo. Tapi sayang banget nih kalau nggak nanya nih. Ayo, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya nggak jalan-jalan. Ayo, silakan. Kira udah pada ngantuk kali ya Kak Farid. Oke deh. Kalau nggak nanya kita ini ya, cukupkan ya. Ya boleh. Ya selanjutnya mungkin karena nggak ada yang nanya, mungkin nih statement dari Kak Jihan nih selaku pemateri malam hari ini. Tuh kirim di grup ya. Boleh nanti dikirim. Mungkin untuk hukum
acara pidana, Pidana. teman-teman mungkin yang masih bingung hukum acara pidana itu apa. Jadi kalau hukum acara pidana itu buat bedain antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu sebenarnya gampang. Kalau hukum pidana itu sebenarnya dia mencakup tentang perumusan-perumusan delik, perbuatan-perbuatan apa aja yang dapat dipidana, orang seperti apa yang bisa dipidana dan seperti itu untuk hukum pidana. Sedangkan kalau hukum acara pidana ini dia mengatur nih gimana sih caranya perbuatan tersebut itu dapat dipidana, gimana prosesnya. Itu untuk bedanya antara hukum pidana dengan hukum acara pidana. Itu kalau mungkin teman-teman juga di luar mungkin dengan hukum pidana formil, hukum pidana material, itu sebenarnya kalau hukum pidana material ya hukum pidana pada umumnya, kalau hukum pidana formil ya ini hukum acara pidana yang lagi kita bicarakan. Mungkin itu aja untuk malam ini, paling kita itu masih materi-materi yang mendasar. Mungkin teman-teman yang mau pelajari lebih dalam lagi mungkin nanti aku bisa share juga PPT-nya. Itu aja mungkin. Kak Farid, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah berkesempatan hadir malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, termasuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya selaku moderator malam hari ini pamit undur diri. Sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.